Safa ke Marwah baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar 100 kali. Misalnya dari Marwah ke Safa yang keempat, baca la haula wa la quwata illa billah. Terus begitu sampai 7 kali kita memilih zikir-zikir yang memang warid atau yang disebutkan diajarkan oleh Nabi SAW. Setelah selesai tahallul. Tahallul ini beda tata cara yang dipandukan Nabi SAW untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan cukup mengambil ruas jari saja di ujung rambutnya. Selesai. Kalau bapak-bapak, itu anjurannya dia yang paling afdal adalah halq, gundul, dan yang kedua qasr. Qasr ini memangkas rambut dari seluruh penjuru kepala. Tidak boleh bapak-bapak ikutin ibu-ibu. Ibu-ibu cuma ambil sedikit. Bapak-bapak itu ambil dari seluruh penjuru kepala. Seperti kalau Anda sedang masuk ke tukang cukur, bagaimana dia tukang cukur merapikan dari sisi kanan, kiri, atas, belakang. Semua ini harus dilakukan gitu ya. Sehingga tahallulnya maksimal. Dan Nabi SAW mengatakan semoga Allah merahmati orang yang gundul. Rahmat ini artinya pengampunan dosa, ya, pahala maksimal, rezeki yang luas, itu namanya rahmat Allah. Rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Semoga Allah merahmati orang yang gundul. Kata para sahabat, ya Rasulullah orang yang cukur. Nabi ulangi lagi, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Orang-orang mengatakan lagi, ya Rasulullah orang yang cukur. Nabi SAW mengatakan yang ketiga kali, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Lalu kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah orang yang cukur. Nanti yang keempat kali baru Nabi bilang, semoga Allah merahmati orang yang cukur. Ya. Jadi 3 kali rahmat doa Nabi Muhammad SAW bagi orang yang gundul. Terlebih lagi perlu Anda tahu, bapak-bapak terutama yang mungkin pernah umroh, belum pernah melaksanakan sunnah ini. Kata Nabi SAW, setiap helai rambut yang ditahallulkan, digundul ya, yang gugur ke tanah, akan dicatatkan setiap helainya 1 pahala. Dan setiap helainya menjadi penyebab pengampunan dosa. Serta juga akan menjadi cahaya yang terang pada hari kiamat. Oleh karena itu jangan pernah merasa rugi dengan mencukur rambut, apalagi menghabiskannya bagi kaum laki-laki secara khusus. Setelah itu rangkaian ibadah umroh Anda sudah selesai tentunya. Nah ini manasik ini harus detail kepada jemaah. Karena semua travel akan ditanya oleh Allah hari kiamat. Orang bayar ke kamu jasanya, kamu udah ajarin orang benar gak? Jangan sampai mereka pergi berangkat ke sana lalu ibadahnya gak diterima sama Allah atau kurang. Dan kita sulit lagi sebagai travel untuk mencari lagi jemaah-jemaah kita. Mana yang pernah dulu saya salah pandu nih. Mungkin datanya sudah hilang, mungkin orangnya sudah meninggal. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Lagi kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir untuk travel, kami berharap semua bisa komitmen dengan janjinya. Kalau Anda janji seseorang tipe hotel tertentu, namanya sudah Anda taruh di flyer Anda, maskapai juga sudah Anda taruh namanya, jangan diganti. Komitmen pakai itu supaya orang percaya pada Anda. Banyak travel selalu memang menjadikan ini sebagai bahan untuk mencari keuntungan tambahan. Mohon maaf saya tidak singgung siapapun, tapi secara umum saya bicara ya. Misal contoh hotel ini garis miring setaraf. Setarafnya ini untuk apa ditaruh? Kira-kira maksud Anda apa menaruh setaraf ini? Kalau kami di Uhud Tour tidak pernah ada kata-kata setaraf. Setaraf ini teman-teman biasanya disalahgunakan oleh orang. Di Tower Zamzam kita tahu, di Clock Tower itu ada banyak hotel bintang 5. Nomor 1 yang paling mahal Raffles, baru kemudian Fairmont, baru kemudian Rotana, baru datang setelahnya Pullman dan Movenpick gitu kan. Kalau Anda niat dari awal ingin meraup keuntungan ekstra dengan misalnya menaruh di flyer Anda Hotel Fairmont, bintang 5 yang terbaik, nomor 2 di Clock Tower misalnya. Jemaah daftar karena tahunya itu. Tapi karena Anda tulis setaraf dan Anda tahu selisih harga antara Fairmont dengan Movenpick misalnya per kamarnya ada 200-300 real, udah lebih baik saya ambil keuntungan deh. Tugas saya sudah bilang sama jemaah kok setaraf. Yaudah Bapak Ibu sekalian mohon maaf, Fairmontnya gak bisa penuh, kita akan pindah ke Movenpick. Jemaahnya iya-iya saja. Tapi Allah akan tanya Anda hari kiamat. Anda berdusta di situ. Itu tadlis, gak boleh. Pendapatan Anda nanti jadi haram. Gak boleh teman-teman sekalian. Kecuali dengan keridhaan mereka, betul-betul Anda sudah cek hotel itu. Tidak bisa, Anda sampaikan. Kalau kami di Uhud Tour pernah terjadi, satu kejadian, kami hubungi hotel itu, kami sudah angkat di flyer, sudah oke, mereka sepihak yang membatalkan atau tidak cocok gitu ya. Sehingga kami sampaikan ke jamaah dan kami kasih kompensasi selisih harganya. Walaupun pindah ke hotel bintang 5 yang lainnya.
Maka harus hati-hati sekali. Ya, komitmen Anda ini akan ditanya oleh Allah SWT di kiamat, dan juga jangka panjang agar jemaah selalu mau bersama Anda ini perlu dijaga. Ini kalau untuk travel. Kalau untuk jemaah, saran kami tentunya Bapak Ibu mencari travel-travel supaya tidak terjadi banyak penipuan-penipuan, ya. Harus ada izin, ya. PPIU atau PIHK ini harus dipastikan ada. Tempatnya, kantornya ada. Dan yang paling mudah di masa sekarang adalah ada medianya. Sehingga medsosnya kita bisa cek. Rata-rata travel kalau punya media pasti mereka akan angkat kegiatannya. Bahkan kita kalau mau cek haji-haji berapa tahun yang lalu, umrah 30 kali yang lalu misalnya, kita bisa mengecek karena semua ada data di situ. Ya. Karena jejak digital tidak akan hilang gitu ya. Maka Anda insya Allah dengan itu tidak tertipu ya. Jadi bukan hanya sekedar karena mendapatkan flyer, karena terlalu banyak jemaah kita yang ditipu oleh orang-orang yang punya travel bodong ataupun misalnya tidak benefit ya dalam bekerja. Ya, ini juga penting. Jadi Anda pilih travel yang tepat, berizin benar, gitu kan, dan sudah punya pengalaman, itu penting. Yang kedua, selama Anda punya kemampuan, ini bukan karena saya punya travel saya bicara. Alhamdulillah di sini banyak travel yang hadir. Kami selalu sarankan jemaah yang punya kemampuan, bayar travel dengan paket yang terbaik. Jangan Anda mampu, Anda beli paket yang murah. Akhirnya pesawatnya harus transit berapa kali. Akhirnya juga hotelnya jauh dari Masjidil Haram. Pergi sholat sekali, pulang, sholat keduanya sudah nggak bisa datang. Karena terlalu jauh dari Masjidil Haram. Sementara dia punya kemampuan. Ingat, bagi jemaah haji dan jemaah umrah, uang yang Anda keluarkan untuk biaya perjalanan Anda, itu akan makin besar, maka makin besar pahalanya. Nabi SAW berkata dalam hal ini kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, inna qadru ajruki ala qadru nasabuki wa nafakatuki. Sesungguhnya hai Aisyah, besarnya pahala yang kau dapatkan dalam umrahmu sesuai dengan besarnya pengorbananmu dan juga biaya yang kau keluarkan. Anda bisa bisnis kelas, pakai bisnis kelas. Anda bisa pakai hotel bintang 5 yang di pelataran haram, pakai. Dan untuk diri Anda sendiri, ya kan gitu. Jangan selalu berprinsip jemaah sekalian, yang penting saya tiba di Mekah dan Madinah. Ini nggak benar. Nggak penting tentang masalah makanan hotelnya, nggak penting masalah fasilitas hotelnya, nggak benar. Anda juga nanti kalau sakit susah, nggak bisa ibadah. Kenapa ganggu diri kita? Kalau prinsip kami di Uhud Tour, kami buatkan paket yang istimewa, ya,